Selamat datang anak-anak hebat di kelas 9 bersama dengan Ibu Cynthia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap semangat ya belajarnya. Pada kesempatan kali ini, Ibu Cynthia akan mengajak kalian untuk belajar bersama memahami materi bab 1, yaitu menjadi ilmuwan muda. Silakan kalian simak dan catatlah hal-hal yang penting. Baiklah anak-anak, menjadi ilmuwan muda tentu dambaan banyak pelajar. Bagaimana tidak? Dengan menjadi ilmuwan muda, tidak hanya akan dikenal luas, tetapi juga dapat memberikan sumbangsi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini tentu sangat berarti untuk perkembangan peradaban umat manusia. Hasil pemikiran dan penemuannya mampu merubah wajah dunia. Tentu tidak ada hal yang mustahil selagi kita mau berusaha. Lalu bagaimana caranya untuk memulai langkah menjadi seorang ilmuwan? Langkah pertama yang harus dilakukan tentu harus sering melakukan percobaan, kemudian mendokumentasikannya dalam bentuk teks laporan percobaan. Kegiatan percobaan biasanya dilakukan dan dikembangkan pada mata pelajaran IPA, di mana kalian akan diminta untuk melakukan penelitian, eksperimen, atau percobaan terhadap sesuatu. Dan setelah percobaan itu dilakukan, barulah kalian dapat membuat sebuah laporan. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersama mengenai teks laporan percobaan, di mana yang akan kita pelajari kali ini teks laporan percobaan mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan tujuannya. Tahukah kalian apa itu teks laporan percobaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat terlebih dahulu dua hal berikut. Yang pertama, apa itu laporan? Laporan adalah suatu bentuk penyampaian informasi, data, dan berita, baik secara lisan maupun tulisan. Percobaan. Ya, apa itu percobaan? Percobaan sering disebut juga dengan eksperimen, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Nah, dari dua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa teks laporan percobaan adalah sebuah bentuk teks non-fiksi atau ilmiah yang memaparkan laporan dari hasil percobaan atau penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara keilmuan. Nah, ini adalah pengertian dari teks laporan percobaan. Berikutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ya, ada 3 ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, bersifat objektif. Yang kedua, merupakan suatu fakta. Dan yang ketiga, komprehensif atau lengkap. Objektif. Di sini bersifat objektif, artinya informasi disampaikan berdasarkan hal yang diperoleh melalui percobaan. Sebagai contoh, jika suatu percobaan menduga A akan memberikan dampak yang baik, namun hasil percobaan ternyata menghasilkan dampak yang buruk, maka laporan percobaan akan tetap menyampaikan bahwa percobaan tersebut gagal. Dan hasil dari percobaan ini tidak boleh ditutup-tutupi. Kemudian, merupakan suatu fakta, berarti
tidak berdasarkan dugaan yang belum terbukti. Misalnya, laporan percobaan tidak akan mengatakan bahwa kandungan vitamin C dalam buah jeruk sangat tinggi, tetapi akan menyebutkan kandungan vitamin C dalam buah jeruk berukuran 60 gram adalah sebanyak 100 mg. Karena percobaan telah dilakukan dan membuktikan serta mengukur kandungan vitamin C dalam buah jeruk, maka kalimat yang kedua itu merupakan suatu fakta berdasarkan hasil percobaan. Kemudian komprehensif atau lengkap. Laporan percobaan akan menguraikan bagian per bagian secara lengkap dan masing-masing bagian dijelaskan secara detail, tidak hanya gambaran umumnya saja. Fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan. Fungsi yang pertama merupakan sumber informasi. Kedua, untuk mengetahui kemajuan suatu permasalahan. Ketiga, dapat menemukan teknik baru. Keempat, melaporkan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Dan yang kelima, sebagai pemecah suatu masalah. Berikutnya tujuan teks laporan percobaan. Tujuan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, anak-anak hebat sekalian, itu tadi pembahasan kita mengenai teks laporan percobaan, di mana kita tadi telah belajar bersama mengenai pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan tujuan dari teks laporan percobaan. Nah, apabila selama belajar ini kalian mengalami kesulitan, silakan kalian bisa menghubungi Ibu secara langsung. Sekian dan terima kasih.